Pemirsa, jumpa kembali bersama kami di Semarang Rumah Kita. Pada edisi kali ini kami mengangkat tema tentang Semarang yang semakin diminati oleh para investor. Indikasinya adalah kenaikan yang cukup signifikan nilai investasi dari tahun ke tahun ke Kota Semarang. Nah, sektor-sektor mana saja yang diminati oleh para investor untuk menanamkan modalnya di ibu kota Provinsi Jawa Tengah ini? Kami menurunkan liputannya untuk Anda. Mulanya Semarang merupakan kota di Indonesia yang sempat dipandang sebelah mata, utamanya untuk peluang usaha yang ada. Namun, dalam beberapa tahun kebelakang, perkembangan investasi di kota Semarang justru melesat. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengungkapkan bahwa investasi di kota Semarang terus mengalami peningkatan sepanjang tahun 2022 dan 2023. Tak dipungkiri, investasi di kota Semarang sempat melambat ketika pandemi COVID-19 melanda negeri ini. Namun, itu tidak lama. Begitu pandemi COVID-19 berakhir, denyut investasi di ibu kota Provinsi Jawa Tengah ini kembali bergairah. Beberapa sektor bisnis di kota Semarang cukup aktif mendapatkan gerojokan investasi. Sektor perdagangan, konstruksi, kesehatan, pendidikan, dan industri paling terasa. Sebagai gambaran, kota Semarang telah mendapatkan peningkatan investasi yang mengagumkan sebesar 70%. Peningkatan terjadi khususnya di sektor perdagangan sebesar 32%, sektor industri sebesar 22%, sektor pariwisata sebesar 22%, dan sektor konstruksi 11%. Lokasi dan faktor geografis kota Semarang yang dekat dengan area industri Batang dan Kendal menjadi alasan yang kuat dalam menghadirkan peningkatan peluang usaha di Semarang. Peningkatan sektor bisnis di kota Semarang menjadi alasan dasar mengapa ekspatriat lebih memilih untuk tinggal dan beraktivitas bisnis di Semarang. Hal itu tampak dari pengembangan kompleks perumahan, hotel, dan apartemen yang juga turut terkerek. Begitu pula dengan pengembangan zona industri yang menambah peluang usaha di kota Semarang menjadi lebih besar. Semua faktor tersebut tidak lepas dari upaya pemerintah kota Semarang di bawah kepemimpinan Wali Kota Insinyur Hefarita Gunaryanti Rahayu M.Sos yang menawarkan berbagai kemudahan untuk berinvestasi di kota Semarang melalui berbagai kemudahan akses, ketersediaan infrastruktur maupun perizinan. Pemerintah kota Semarang optimistis bahwa investasi yang masuk sepanjang tahun 2023 melebihi dari target. Sesuai rencana pembangunan jangka menengah daerah Semarang, pada tahun 2023 ini target masuk investasi sebesar 25,6 triliun rupiah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang mencatat bahwa capaian realisasi investasi per September 2023 sudah menyentuh 90% dari target yang ditetapkan sebesar 25,6 triliun rupiah. Otoritas dinas terkait optimistis bisa mengejar 10% kekurangan dari nilai target, bahkan bisa lebih. Investasi di kota Semarang sebagaimana rencana pembangunan jangka menengah daerah ditargetkan akan mengalami peningkatan seiring pertumbuhan daerah. Artinya pada tahun depan ditarget naik sebesar 27%. Selama tahun 2023 saja, setidaknya sudah bermunculan deretan mal dan pusat perbelanjaan baru di kota Semarang, seperti Mall The Park, Mall Uptown BSB City Mijen, Queen City Mall, dan lainnya. Di tahun yang sama, beberapa mal baru sudah mulai proses pembangunan, seperti Mall 23 Semarang di Pearl of Java POG dan Padma Piazza di Semarang Barat. Bahkan rencananya akan hadir Superblok Pakuwon Mall di kawasan Bukit Gombe Lama, Semarang. Sudah diresmikan Queen City Mall ya, jadi ini merupakan bagian dulu ini adalah Sri Ratu dan sekarang ini di era milenial ini harus bisa berubah wajah karena namanya segmen dari retail ya. Ini kan pasti harus properti, kemudian mall ya, mixed-use gitu kan memang harus selalu dinamis, tidak bisa statis saja, sehingga memang diperlukan bagaimana inovasi
Ini yang menjadi salah satu selling point dari Queen City Mall. Dan tentu kita berharap ini kan nanti selalu bertahap ada dari mulai mallnya, make use mall, kemudian juga nanti ada apartemen dan kemudian juga hotel. Investasi di Kota Semarang ini sudah mungkin malah hampir melampaui target dan melebihi target ya. Yang tentunya yang pertama itu tadi kita pasti harus berkolaborasi. Perizinan ini tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Saya kalau kayak kemarin apa yang dibutuhkan oleh Queen City untuk bagaimana berkolaborasi. Kami undang semua teman-teman dinas yang terkait. Perizinan juga seperti itu. Karena memang sekarang ini banyak investor-investor yang akan masuk juga ke Kota Semarang. Dan ini kan spreading risk ya. Jadi banyak investor ini juga tidak hanya di tengah kota tapi di luar-luar wilayah tengah ini juga mereka sudah tertarik karena memang pengembangan kota. Kemudian karena terintegrasi dengan tol, kemudian bandara, pelabuhan, stasiun, dan ini kemudian juga yang paling penting adalah KITB yang kawasan industri terpadu Batam, Kendal. Nanti yang tadi Pak Mungkin menyampaikan termasuk juga Demak, Sayung. Nah ini kan pastinya para ownernya, CEO-nya atau mungkin tamu-tamu nggak mungkin mereka bermalam di wilayah kawasan industri, pasti juga akan di tengah-tengah seperti ini di internet kita di kota provinsi. Nah ini yang kita justru tangkap peluang-peluang ini, kita permudah investasi, permudah pelayanan, dan juga masyarakatnya juga harus welcome, harus friendly, yang tentu ini akan bersih, nyaman ya, sehingga para tamu akan datang ke sini dan tentu investasi akan. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Kalau pakai masker terus bicaranya nggak jelas tuh, kita punya kebiasaan untuk menurunkan masker kita. Update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Dalam satu hari peristiwa pasti terjadi, dan untuk memenuhi kebutuhan Anda akan informasi, kami hadir menjelang waktu istirahat Anda. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat John Arman Saragi menjatuhkan vonis hukuman penjara seumur hidup pada terdakwa Teddy Minahasa. Update malam setiap hari pukul 21.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Morning, pemirsa Jawa Pos TV, gimana kabar? Di jalan-jalan pagi-pagi. Kita ada di Sidoarjo nih, pemirsa Jawa Pos TV, di Gedung Kesenian Rumah Budaya Malik Ibrahim. Hotel ini mulai beroperasi pada tanggal 22 Agustus 1928. Jalan-jalan pagi-pagi, hadir setiap hari, pukul 7 hingga 8 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi, melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo bersama jajarannya melakukan rapat bersama dengan Managing Director La Liga untuk wilayah Asia Pasifik. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Pemirsa, di belakang saya ini adalah salah satu pusat perbelanjaan yang baru lahir di Kota Semarang. Pusat perbelanjaan ini berada di kawasan Mijen, tepatnya di dalam kompleks Kota Mandiri BSB City. Ini menandai investasi yang masuk di Kota Semarang di sektor perdagangan dan sektor properti.
Aksesibilitas sarana dan prasarana yang memadai di Kota Semarang menjadikan para investor tidak rugi berinvestasi di Kota Semarang. Aksesibilitas tersebut seperti bandar udara internasional, pelabuhan laut, kereta api, dan terminal bis. Sejumlah ruas jalan yang ada menjadikan akses menuju Semarang bisa semakin cepat. Selain investor yang sudah menanamkan modalnya di sektor perhotelan, mal, pusat perbelanjaan, hingga industri, masih banyak investor yang melirik Kota Semarang untuk berinvestasi. Hanya saja, otoritas Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu masih melakukan verifikasi terlebih dahulu. Tahun 2024, DPM PTSP Kota Semarang akan meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan organisasi perangkat daerah, merespon perkembangan investasi di Kota Semarang. Termasuk investasi UMKM akan lebih digenjot dengan konsep bergerak bersama untuk Kota Semarang semakin hebat dan maju. Kami ini terus-menerus, alhamdulillah, terus-menerus banyak investasi atau investor yang akan masuk ke Kota Semarang. Tentunya kita juga harus menyambut dengan perizinan-perizinan yang mudah. Bagaimana proses-proses agar investor ini atau investasi akan nyaman di Kota Semarang. Mbak Foni ini kemarin, kayaknya baru kemarin ya, kita menyampaikan, Bu, saya minta bantuan ini, ayo apa wae kita support, dan ini adalah bukti kami juga dari pemerintah Kota Semarang ini full tim hadir di sini, Mbak Foni. Tapi mungkin selain mendampingi saya langsung mau belanja gitu. Kami kemarin juga berpikir nanti mungkin kami juga mohon disupport oleh para pengusaha. Di bulan-bulan November, Desember ini kami akan mengadakan servis. Tapi saya sampaikan pada teman-teman di pemerintah kota, sekarang servisnya jangan di Semarang. Nanti Semarang ya itu saja. Tapi bagaimana kita nanti mungkin membuat di Jakarta seperti yang disupport oleh Mas Kukrit, kita buat nanti kita jual lagi Kota Semarang agar Semarang ini semakin hebat. Pemirsa, demikian program Semarang Rumah Kita yang mengangkat tema tentang investasi di Kota Semarang yang kian meroket dari tahun ke tahun. Itu ditandai dengan meningkatnya nilai investasi di Kota Semarang secara signifikan. Sampai jumpa di program Semarang Rumah Kita edisi selanjutnya. Saya Sulis Esa, pamit undur diri, sampai jumpa.